Kita akan mulai Bible reading kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, saudara-saudari, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas sore hari ini. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau sediakan kepada setiap diri kami, sehingga sore hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Dapatkan hari ini kami makin terbuka terhadap firman, sehingga Kau terus berbicara di atas setiap kebenaran di dalam diri kami. Kiranya kebenaran ini juga menjadi satu ekspresi di dalam penghidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita memulai dan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, teman-teman, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kami persilakan Kakak host untuk bantu share kidungnya. Terima kasih. Masa muda penuh dengan tantangan, godaan pesta pora dan nikmat dunia. Perlu berhikmat untuk gunakan waktu. Belajarlah menghitung hari-harimu, jadi berharga di mata Allah. Masa muda untuk ekonomi Allah. Dunia ini akan lenyap dengan semua pencintanya, tapi bagi pengasih Kristus hidup kekal samanya. Desa doa baca firman, tinggal dalam roh berbauran, tempuh hidup pemenang, kejar pahala. Masa muda penuh dengan tantangan, godaan pesta pora dan nikmat dunia. Perlu berhikmat untuk gunakan waktu. Belajarlah menghitung hari-harimu, jadi berharga di mata Allah. Masa muda untuk ekonomi Allah. Dunia ini akan lenyap dengan semua pencintanya, tapi bagi pengasih Kristus hidup kekal samanya. Desa doa baca firman, tinggal dalam roh perbauran, tempuh hidup pemenang, kejar pahala. Dunia ini akan lenyap dengan semua pencintanya, tapi bagi pengasih Kristus hidup kekal samanya. Desa doa baca firman, tinggal dalam roh perbauran, tempuh hidup pemenang, kejar pahala. Tempuh hidup pemenang, kejar pahala. Tempuh hidup pemenang, kejar pahala. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita telah menyanyikan pujian Masa Muda untuk Ekonomi Allah. Ya, kita boleh open mic bersama-sama. Kita baca baitnya ya. Kita bisa bersama-sama proklamirkan ya. Amin. 1, 2, 3.
masa muda penuh dengan tantangan, tantangan, amin, godaan, pesta pora, dan dan dunia. nikmat dunia, Amin. penuh berikat akan waktu. Belajarlah hitung hari-harimu jadi berharga di mata Allah. Amin. Masa muda untuk ekonomi Allah. Ya, dunia ini akan lenyap dengan semua Dan semua pencintanya, pencintanya, tapi gaji pengasih hidup kekal kekal selamanya. Ya, Biasa doa baca firman, tinggal dalam roh perbauran, hidup menang kejar pahala. Amin. Ya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, biarlah masa muda kita untuk ekonomi Allah melalui firman yang tinggal di dalam roh perbaruan ini, kita bisa menjadi pemenang yang terus mengejar pahala. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Moses. Kami persilahkan. Amen. Selamat sore, saudari, puji Tuhan. Masa muda penuh dengan tantangan ya. Sore ini juga tantangan bagi kita untuk tetap melatih roh ya. Puji Tuhan, tadi sesi 1 dan 2, saudari sudah menikmati Titus Filemon dan juga Tesalonika ya. Semoga semua ini bisa juga menjadi tabungan di zaman yang penuh tantangan ini. Kenapa? Karena mulai minggu lalu kitab Timotius hingga minggu ini kita membahas Titus dan Filemon, ini semua seperti sebuah suntikan penangkal ya, sebuah antivirus, sebuah imunisasi bagi kita semua supaya di zaman yang jahat sekarang ini kita bisa bertahan. Oke, masuk ke dalam kitab Titus. Saudara-saudari, puji Tuhan tadi pagi saudara Eben ya, Elohim sudah jelaskan sangat detail dari background-nya juga urutannya demikian ya. Namun saya di kesimpulan ini, saudara-saudari, ingin memberikan sebuah kesan supaya ketika kita melihat kitab Titus tidak hanya melihat ini sebagai sebuah surat tambahan ya dari surat-surat yang ada kepada banyak gereja-gereja dari seorang Rasul Paulus. Sekalipun ini pasalnya singkat ya, tapi maknanya sangat dalam sekali. Kenapa? Karena Titus ini mendapat mandat yang sangat berat ya. Dia juga orang yang mendapat tantangan. Amin. Jadi subjek dari kitab Titus ini ada pemeliharaan ketertiban gereja. Ini tadi pagi mungkin saudara-saudari sudah dapat gambaran background bagaimana seorang Titus ditinggal di Pulau Kreta ya. Dia kemudian mendapat mandat, kalau kita lihat di pasal 1 adalah untuk menunjuk penatua-penatua di kota-kota. Artinya itu ada satu wahyu ya bahwa penatua itu batasannya adalah kota, artinya gereja itu ruang lingkupnya juga adalah kota, satu gereja. Karena gereja itu bukanlah sebuah organisasi, bukanlah sebuah bangunan, gereja adalah organisme dari orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan tebus, dilair ulangkan, kemudian diserupakan dengan Dia. Jadi gereja adalah manifestasi dari Allah yang korporat. Nah, saudara-saudari, puji Tuhan, kita nggak akan bicara tentang itu, tapi kita melihat dari sosok Titusnya, ya dia menarik sekali. Surat Paulus kepada Titus ini berbicara mengenai pemeliharaan ketertiban gereja. Nah, dia ada latar belakang ya. Kalau kita lihat surat Titus ini ditulis 65 Masehi, ya sekitar 5-6 tahun sebelumnya, Titus ini pernah dikirim oleh Paulus ke gereja di Korintus. Ya, kalau kita melihat surat 1 Korintus, di mana gereja itu penuh dengan masalah. Jadi ada berbagai ragam masalah terjadi di Korintus, dan Paulus mengutus Titus untuk menyampaikan suratnya kepada gereja di Korintus, dan juga untuk meneduhkan situasi di sana. Gitu ya. Jadi Titus ini memang adalah orang yang diandalkan Paulus ya, untuk bisa
banyak hal mengenai penertiban dan lain sebagainya. Jadi moga saudara-saudara di satu sisi kita bisa menjadi Titus-Titus hari ini yang dipercayakan oleh Tuhan, ya, di mana kita berada tidak ada kekeosan, ya, apalagi di dunia zaman sekarang ini banyak orang kebingungan mana yang benar mana yang salah. Nah, kita boleh ada untuk berbagian di dalam pemeliharaan ketertiban gereja. Namun orang yang seperti apa yang bisa dipakai untuk pemeliharaan ketertiban gereja? Nah, di dalam kesimpulan ini saya ingin berikan ada 2 ciri khas. Ya. Saya buka dulu dengan statement ini ya, bahwa surat Titus ini adalah penutup dari kitab 1 Timotius, 2 Timotius, dan surat Titus. Ya. Jadi ini merupakan satu rangkaian. 2 surat Paulus tujukan kepada Timotius, 1 surat adalah kepada Titus. Namun skop pembahasannya ini tidak berbeda jauh, ya, ini serupa. Serupa dalam hal apa? Mari kita lihat di ayat penutup Titus 3 ayat 15. Apakah boleh kita baca sama-sama ayat terakhir dari Titus 3:15? 1, 2, 3. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka mengasihi kami iman. Kasih karunia menyertai sekalian. Boleh kita baca sekali lagi? 1, 2, 3. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salam mereka yang mengasihi kami di dalam karunia menyertai kami. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi ada salam, ya, yang disampaikan kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Nah, ini kalimat ini penting sekali, mengasihi kami di dalam iman. Nah, mengasihi kami di dalam iman ini, ya, ini sangat diperlukan di dalam penertiban kehidupan gereja. Kenapa? Karena situasi saat itu, kalau kita lihat minggu lalu di Timotius, gereja sedang ada kecenderungan untuk merosot dan bahkan jatuh. Ya. Setelah di awal mula kitab Kisah Para Rasul kita melihat melalui Petrus dan saudara-saudari di Yerusalem, gereja mengalami kenaikan secara kuantitas dan kualitas secara signifikan, ya. Banyak orang diselamatkan, banyak orang bertobat, banyak orang dibaptis. Tetapi iblis tidak senang, ya, iblis menggunakan penganiayaan waktu itu, ya, untuk menghancurkan gereja, tetapi bukannya justru gereja menjadi jatuh, gereja yang tersebar-terserah itu malah justru makin banyak berkembang. Ya, di mana-mana ada gereja. Ya. Allah menang. Tapi iblis juga tidak tinggal diam. Di mana Allah bekerja, di situ musuh juga bekerja. Nah, pekerjaan perusakan musuh, kalau kita lihat di minggu lalu, ada melalui ajaran-ajaran yang lain. Ya. Dongeng-dongeng, banyak hal itu membuat gereja tidak rusak secara luaran, tetapi dari dalam pengajaran-pengajaran lain itu membuat gereja mengalami kemerosotan, mengalami kejatuhan. Nah, untuk bisa bertahan dari kondisi yang demikian, saudara-saudari, kitab Titus ini memberikan jalannya, kuncinya, yaitu perlu ada iman yang ajaib dan kasih yang unggul, saudara-saudari. Jadi, salam penutup di dalam kitab Titus ini bukan sekedar salam penutup. Ya, seperti mungkin nanti kita selesai Zoom meeting, kemudian host berkata, mari kita bersalam-salaman, ya, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa atau apa. Bukan sekedar itu. Paulus hendak memberikan kuncinya ini kepada Titus, merimain kembali, mengingatkan bahwa ada kunci untuk membuat gereja bisa bertahan di tengah situasi yang merosot, yaitu mengasihi kami di dalam iman. Atau kalau kita bisa lihat, mengasihi di dalam iman ini adalah bentuk dari iman yang ajaib dan kasih yang unggul. Karena kasih yang unggul itu adalah kasih yang berasal dari iman, dan iman yang ajaib adalah iman yang menghasilkan kasih. Nanti kita akan lihat detailnya, ya, saudara-saudari. Oke, sekarang penjelasan yang pertama. Iman itu diberikan Allah kepada kita agar melaluinya kita dapat menerima Kristus, yaitu jelmaan Allah Tritunggal, supaya kita dapat bersatu dengan Dia, memiliki Dia sebagai hayat, suplai hayat, dan segala sesuatu kita. Jadi, saudara-saudari, apa itu iman?
Ya, kita memang tahu definisi iman itu di Ibrani 11 ayat 1, namun dari sini, saudara-saudari ya, puji Tuhan, melalui Alkitab dengan catatan kaki kita bisa melihat penjelasan bahwa iman ini diberikan Allah kepada kita supaya kita bisa bersatu dengan Dia. Ya, tanpa iman kita tidak mungkin bersatu dengan Dia. Ya. Di dalam kitab Yohanes pasal 1, mereka yang percaya itu menerima Dia. Ya. Jadi harus ada iman, percaya, bisa menerima Dia, bahkan memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah. Bagaimana bisa punya kuasa sebagai anak Allah? Harus punya hayatnya Allah. Harus punya suplai hayat Allah. Nah, ini adalah iman. Kasih berasal dari iman yang unggul, memungkinkan kita menampilkan segala kekayaan Allah Tritunggal. Jadi, saudara-saudari, ini penting sekali. Di satu sisi terhadap Allah kita perlu punya iman, tetapi terhadap orang lain kita perlu ada kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang berasal dari iman tadi, iman yang unggul. Supaya kasih ini bukan menampilkan saya. Supaya kasih ini bukan mencari popularitas saya. Supaya kasih yang saya ekspresikan ini bukan supaya saya dikenang, bukan supaya saya diapresiasi, tapi supaya apa? Kekayaan Allah Tritunggal itu tertampilkan. Kasih yang jenis inilah adalah kasih yang diperlukan di tengah gereja yang merosot, kasih yang diperlukan untuk menertibkan segala kekeosan, ya, ketidakstabilan yang ada di tengah-tengah kita, saudara-saudari. Kita perlu kasih yang sedemikian. Oke, yang kedua penjelasannya, iman, ya kita punya iman adalah supaya kita bisa mengapresiasi, merealisasi, dan menerima kekayaan yang tidak terbatas dari Allah Tritunggal. Jadi iman itu bisa membuat kita mengapresiasi, merealisasi, menerima kekayaan yang tidak terbatas dari Allah Tritunggal. Tanpa iman, saudara-saudara, Allah Tritunggal itu adalah Allah yang di luar. Tapi karena iman, di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah bukti, yaitu dalam bahasa Inggrisnya ada substansiasi. Dia bisa mensubstansiasikan, ya kayak kalau saya ada sesuatu gambar, ya mata saya itu mensubstansiasikan gambar itu sehingga saya bisa melihat. Ada saudara yang memainkan musik, telinga saya mensubstansiasikan bunyi-bunyi itu. Nah, iman kita ini mensubstansiasikan segala sesuatu yang berasal dari Allah sehingga kita bisa mengapresiasi, merealisasi, menerima kekayaan yang tidak terbatas dari Allah Tritunggal. Karena saya punya telinga, saya bisa mengapresiasi, saudara Elohim kalau main gitar baik sekali ya. Saudara Kenny kalau bernyanyi indah sekali. Saya bisa mengapresiasi. Kemudian saya bisa mengapresiasi dengan mata saya. Wah, saudara tersebut rapi ya penampilannya. Wah, gambarnya baik ya, dan lain sebagainya. Terapresiasi, terrealisasi. Saya tahu kekayaan yang ada dari indera-indera saya. Nah, demikian pula dengan Allah Tritunggal yang memiliki kekayaan yang tidak terbatas. Tidak mungkin ini bisa diapresiasi oleh pikiran manusia. Ajaran-ajaran lain, ya, itu banyak muncul dari pikiran-pikiran manusia. Mitos-mitos, banyak hal itu dari. Sehingga Allah Tritunggal tidak bisa terapresiasikan. Jadi kita perlu iman untuk menangkal hal-hal itu. Kemudian mencari nama, ya, itu muncul dari pikiran, ya, ingin terkenal, ya, kalau kita lihat di kitab Titus. Saudara-saudara, kita perlu iman untuk menangkal semuanya itu. Kedua, kasih. Kasih adalah untuk mengalami, menikmati, dan menampilkan kekayaan Allah Tritunggal. Jadi iman tadi kita menerima, ya, kita mendapatkan. Nah, kasihnya supaya kita bisa mengalaminya, nggak hanya diterima. Kita bisa menikmatinya, dan kita bisa menampilkannya. Ya, saudara-saudari, moga ini menjadi doa kita. Tuhan, aku mau setiap hari menerima Engkau. Aku mau setiap hari juga mengalami Engkau. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, iman membuat kita bersatu dengan Allah Tritunggal. Kasih membuat kita dapat melayankan dan menyalurkan Allah Tritunggal. Jadi, kunci dari kitab Titus ini adalah di dua kata ini, iman dan kasih. Anda mau punya hidup yang tertib, perlu bersatu dengan Allah Tritunggal. Karena kalau kita lihat di 2 Timotius 1 ayat 7,
Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, ya. Kemudian apa? Ketertiban, ya, keberanian, ketertiban, kejernihan, ketertiban itu muncul dari roh yang Allah berikan, yaitu dirinya sendiri. Nah, ketika kita bersatu dengan Allah Tritunggal yang sedemikian, dengan iman kita, maka semuanya akan menjadi tertib. Kenapa dunia hari ini tidak tertib? Karena tidak ada Allah Tritunggal di dalam mereka, saudara. Semua hidup menurut dirinya sendiri. Ya, kenapa anak memberontak terhadap orang tua? Kenapa pasangan berantem? Kenapa orang ya konflik, saudara? Karena tidak bersatu dengan Allah Tritunggal. Yang kedua, kasih. Ya, selain kita bersatu dengan Allah Tritunggal, karena kita bersatu dengan Allah Tritunggal, kita bisa mengasihi seperti bagaimana Allah Tritunggal mengasihi. Saudari, melalui kasih kita melayankan, menyalurkan Allah Tritunggal yang kita alami. Ya, moga ini juga menjadi kekuatan kita. Ya, jadi tertib ini pertama kita dapatkan terlebih dulu, kemudian saudara-saudara yang lain kita layani dengan kasih. Ya, bukan dilayani hanya dengan perkataan saja, ya, pemberitaan firman. Ya, tentu kita perlu terus melayankan firman sehingga timbul iman. Tetapi selain itu kita juga perlu ada perhatian kasih, pelayanan kasih. Apa itu pelayanan kasih? Menyalurkan, melayankan Allah Tritunggal kepada saudara-saudari yang lain. Bisa melalui perkataan kita, bisa melalui tindakan kita, saudari. Itulah yang membuat hidup gereja menjadi tertib. Keempat, saudari, dengan iman kita menerima dan menikmati hayat ilahi. Dengan kasih, kita mengasihi Tuhan dan orang-orang miliknya. Ya, ini seperti tadi disampaikan, ya, moga saudara-saudari setiap hari ya kita menerima dan menikmati hayat ilahi. Yohanes 3:16 ini kan begitu famous ya, di mana barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara-saudari, beroleh hidup kekal, hayat kekal itu bukan hanya sekali seumur hidup saja. Ya, waktu roh kita dilahirkan kembali, kita perlu menerima hayat ilahi ini setiap hari, sepanjang hari. Boleh kita ulangi, saudara-saudari? Kita perlu menerima hayat kekal ini kapan? Setiap hari dan sepanjang hari. Kita terima. Dengan apa? Dengan iman. Namun dengan kasih, kita mengasihi Tuhan kita juga mengasihi orang-orang miliknya. Bagaimana langkah konkretnya? Yohanes 21 ini memberitahu kita, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi bukti nyata supaya di dalam penghidupan Kristiani kita ini tertib, teratur, tidak merosot, selain menerima hayat ilahi. Saudara-saudari, ya, di minggu lalu kita tahu ya bahwa hayat inilah yang menangkal semua arus kemerosotan. Di sisi lain kita perlu menggembalakan. Bagi saya perlu hayat ini tersuplai. Tapi bagi orang lain, saya perlu melayankan orang lain dengan cara menggembalakan. Tuhan sampai mengingatkan Petrus banyak 3 kali, menunjukkan betapa krusialnya menggembalakan di dalam penghidupan gereja. Oke, terakhir, saudara-saudari, dalam iman, kita dapat menyenangkan hati Allah. Ibrani 11 ayat 6 berkata, ya, tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya apa, saudara-saudari? Kalau beriman, dia berkenan kepada Allah. Mau menyenangkan hati Allah, mau diperkenan Allah sama seperti Yesus 2000 tahun lalu diperkenan Bapa, harus ada iman. Iman ini bertumbuh. Saudari, iman ini harus menjadi milik Anda dan saya. Tuhan sengaja beri banyak situasi dalam hidup kita supaya kita melatih iman. Supaya apa? Lama-kelamaan kita makin berkenan di hati Allah. Kedua, kasih. Ya, di dalam kasih kita diberkati oleh Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22 berkata apa? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Ya, lawan dari kutuk adalah apa? Berkat. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, diberkatilah kita. Ya, saudara-saudari, moga kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang miliknya, sehingga hidup kita penuh berkat. Saudara-saudari, sesungguhnya orang Kristen itu tidak ada yang mengalami kesialan, karena semua kutuk itu sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Tapi karena tidak mengasihi Tuhan, ya,
kutuk yang sudah ditanggung itu diambil lagi seolah-olah ya. Hidupnya jadi tidak ada berkat. Tapi melalui kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang kita gembalakan, maka hidup kita akan penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Sebagai penutup, saudara-saudari, kasih datang dari iman, dan iman beroperasi melalui kasih. Kasih dan iman memungkinkan kita mengasihi Tuhan dalam ketidakbinasaan, sehingga kita dapat memiliki hidup gereja yang benar. Ya, jadi saudara-saudari, Efesus pasal 6 juga ditutup dengan perkataan yang sama seperti Titus pasal 3 ayat 15. Dan Efesus adalah kitab yang berbicara mengenai gereja, khususnya progres gereja, dari gereja yang adalah tubuh Kristus sampai kepada gereja yang adalah para pemenang, prajurit pejuang Allah. Saudari, mau menjadi pemenang, ya kita perlu melihat aspek gereja ini di aspek pemenang, yaitu ketika gereja memperhidupkan iman dan kasih. Amin. Puji Tuhan, saudari, moga kitab Titus yang kita baca baru saja, ya ada 3 pasal, tentu ada beberapa ayat yang cukup baik untuk kita hafalkan, seperti Titus pasal 2 ya, kita tahu di pasal 2 itu membicarakan mengenai ketertiban di dalam penghidupan dengan sesama, penghidupan dengan Tuhan kita, itu adalah sebenarnya melambangkan ekonomi Allah. Di ayat 10, 11, 12 itu krusial. Di zaman yang jahat sekarang ini kita perlu dididik oleh anugerah. Ya semuanya itu, saudara-saudari, terkompilasi dengan 2 kata ini saja. Iman dan kasih. Tuhan Yesus memberkati, saudara-saudari, bisa dilanjutkan untuk kitab Filemon. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam kitab Filemon, ya, saudara-saudari boleh ada waktu 20 menit, ya, kita bisa sharing bersama-sama di room ini ya, saudara-saudari. Jika ada kenikmatan dari kitab Titus maupun Filemon, silakan saudara-saudari untuk membagikannya. Puji Tuhan, silakan saudara-saudari. Saya boleh nggak nih kalau belum ada? Silakan, Kak Renat. Tuhan ya, jadi ketika tadi baca Titus, Filemon ya, teman-teman, saudara-saudari sekalian, kita sebagai orang muda seharusnya mengucap syukur karena di dalam zaman ini kita tidak sesulit di zaman waktu itu. Nah, saudari, ketika saya baca tadi kitab Titus dan Filemon, saya kembali teringat bagaimana masa muda saya. Ya dulu sebelum saya sekarang melayani, ya saya juga sekolah dan berkuliah, tapi di masa-masa itu saya merasa kok baru sekarang saya bisa mengenal perkara ini, yaitu tadi yang sudah Kak Moses juga sampaikan ya mengenai iman dan kasih itu. Jadi waktu itu saya merasa bahwa oh sudah cukup, sekarang saya menjadi orang Kristen. Tapi ketika saya baca, saya juga tadi dengar sedikit bagaimana pembukaan ya, saya kembali melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya mendambakan agar kita, saya sendiri juga sebagai orang yang telah percaya dan ditebus itu memiliki bagaimana kedambaan Tuhan itu sendiri. Yaitu saudari dikatakan di dalam kitab Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-14, di situ dibilang bahwa yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tadi juga di dalam breakout room ya di sesi 1 ketika membaca kitab Titus ini, ya saya juga kembali diterangkan bahwa ternyata hari ini ya Tuhan itu sudah dan telah, ya bukan akan lagi, karena dia telah melakukannya 2000 tahun yang lalu. Ya dia telah menyerahkan dirinya bagi kita. Nah, saudari, ketika saya melihat ini, menyerahkan di sini bukan perkara yang sepele. Menyerahkan di sini karena ya dia dalam kondisi waktu itu adalah sebagai manusia. Dia juga bisa merasakan bagaimana sakitnya, ya dihina juga di kayu salib waktu itu. Ya, saudari, tapi Paulus dan kita lihat bagaimana ya, dia menulis kepada Titus ya, bahwa mengingatkan kembali bahwa hari ini
Ya, oleh karena yang dia serahkan itu, hari ini kita bisa bebas dari segala kejahatan. Namun saudari sekalian, saya juga kembali diingatkan bahwa memang untuk memiliki pembebasan dari segala kejahatan ini perlu tadi kasih yang unggul, kasih yang mutlak bagi Tuhan. Sehingga oleh karena itu kita boleh dikuduskan. Jadi saudari sekalian, dan kata-kata terakhirnya yaitu rajin berbuat baik. Sekarang pertanyaannya adalah kita bisa berbuat baik? Bisa. Tapi bisa nggak kita hidup sesuai dengan kehendak Allah? Oke, puji Tuhan ya. Jadi saudara-saudari, kita perlu mengambil satu kesimpulan, yaitu saya hari ini harus memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ayat 15-nya kembali bilang di pasal 2 Titus ini, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah, baik itu orang tua kita ya, baik itu teman-teman, baik itu kakak adik, ya semua harus melihat dan bisa melihat ini jika apa saudari, jika kita hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bukan berdasarkan saya sendiri, tapi berdasarkan diri Allah. Ya, jadi kemudian saya juga menikmati di kitab Filemon. Di kitab Filemon di ayat yang ke-16 katakan di situ bahwa bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara seiman yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi ketika saya baca lagi ini, ya saya mengucap syukur bahwa hari ini kita sudah ada di dalam kehidupan gereja. Kita sudah mengenal namanya Alkitab. Nggak perlu lagi sulit-sulit membaca. Ya, Alkitab sudah ada di tangan, baik itu fisik maupun di dalam handphone. Saudari sekalian, marilah kita berjuang bersama-sama. Ya, memang kita tidak bisa sendirian. Maka Paulus membutuhkan rekan, ya, baik itu Timotius, baik itu Titus, ya, baik itu Filemon. Nah, demikian pun dengan kita hari ini. Saya juga butuh rekan. Ya, saya butuh saudara-saudari. Saudari juga butuh banyak yang lain. Jadi semoga kita melalui iman dan kasih, kita juga semakin didorong oleh firman itu sendiri, karena tidak ada yang bisa mengubah manusia, kecuali Allah yang mengubahnya. Amin. Ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Amin. Ya, silakan. Saudara-saudari yang lain yang mempunyai kenikmatan di dalam kitab Titus maupun Filemon, silahkan beri waktu dan kesempatan saudari juga. Amin. Amin. Saya mau sharing sedikit, Kak. Halo, kedengaran nggak ya, Kak? Ya, silakan. Ya, saya tertarik itu di Filemon pasal 1 ayat 17. Di sini kan berkata, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Aku teringat gitu kan ya, bahwa saya ini juga nggak lepas di dalam lingkungan masyarakat, yang dimana itu kalau misalkan kita sudah mendapatkan stigma yang negatif dari lingkungan karena kesalahan yang diperbuat gitu di masa lalu, kayak sulit gitu rasanya untuk bisa lepas, meski orang tersebut tuh udah bertobat dan menjalani hidup yang baru gitu. Apa aja yang udah diperbuat itu masih aja serba salah gitu, karena mungkin banyak orang lain juga masih memandang dengan sebelah mata. Kalau misalkan istilahnya karena satu kesalahan 1000 kebaikan yang udah dilakukan jadi hilang gitu. Dan banyak juga yang karena udah melakukan kesalahan, banyak juga yang tidak mudah percaya atau sering menaruh curiga gitu. Kan apalagi banyak juga ya sering adanya penolakan-penolakan atau aib-aib yang udah dikenakan gitu kepada seseorang yang udah melakukan suatu kesalahan dan pelanggaran gitu. Dan yang paling disesalkan gitu,
banyak juga orang Kristen juga yang bersikap demikian gitu sama saudaranya seiman karena udah melakukan kesalahan dan berdosa. Tapi di ayat ini saya juga kembali disadarkan gitu dari sikap Rasul Paulus gitu saat menghadapi orang yang telah melakukan kesalahan seperti si Onesimus ini gitu. Dia nggak menghakimi, dia nggak menyudutkan, tetapi dia itu dengan sabar membimbing dan mengarahkan serta menuntunnya kembali ke dalam pertobatan. Dan di sini juga saya terkesima gitu dengan sikapnya Paulus, yang dimana dia tuh memberikan perhatian dan sikap kasih kepada si Onesimus, dan dia itu membangkitkan semangat di Onesimus, dan si Onesimusnya juga kembali merasa dihargai dan diterima gitu keberadaannya kembali. Ya kalau misalkan melihat Filemon, yang nggak bisa disalahkan ya, dan wajar jika si Filemon juga masih ada ragu-ragu ya untuk menerima si Onesimus kembali. Tetapi di sini Rasul Paulus juga berkata di ayatnya yang ke-18 dan ke-19 yang mungkin kita juga sudah bisa baca, bahwa tanggungkanlah semuanya itu kepadamu karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Dan di sini akhirnya bahwa si Filemon juga bersedia gitu menerima si Onesimus kembali dan menganggapnya juga sebagai saudara. Dan di sini yang puji Tuhannya status Onesimus tidak lagi sebagai budak gitu. Karena aku juga mendapat satu renungan juga bahwa dari perubahan hidup si Onesimus itu kan nggak secara instan ya, tapi melalui proses dan pembentukan yang mungkin cukup menyakitkan gitu buat dirinya gitu. Dan di sini aku juga melihat si Onesimus itu bagaikan sebuah bejana gitu yang bersedia mau dibentuk oleh Tuhan. Dan boleh menjadi renungan juga mungkin buat aku sendiri bahwa kalau kita tidak dapat menjadi bejana yang sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita tuh tetap mengeraskan hati gitu. Mungkin kalau kita tetap mengeraskan hati, kita nggak mungkin jadi bejana apa yang Tuhan mau gitu. Dibutuhkan untuk diri kita sendiri itu seperti penyerahan diri gitu secara penuh sama Tuhan agar kita juga boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Silakan. Saudara-saudari yang lain. Masih ada waktu. Kami persilakan. Mungkin masih malu-malu, perlu dipanggil ini Kak Kurniawan. Adik-adik udah dipanggil, mungkin masih malu. Silakan Kak Eko kalau mau tunjuk. Amin. Yang saudara ya, tadi kan sudah saudari ya. Iya, betul. Silakan Kak Eko. Mungkin saudara Martin kali. Tadi pagi ikut nggak saudara Martin? Kalau ikut boleh sharing. Martin Wijaya. Amin. Amin. Kalau saya boleh tahu, Kak Eko, yang Palmera atau yang Pekanbaru, Kak? Amin. Ya, iya ini saudara dari mana nih? Soalnya nggak ada kotanya nih. Pekanbaru kali. Ya. Saya belum ini, Amin. 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 Oke. Mari Saya silakan. Saya menikmati sekali di bagian terakhir yang dijelaskan oleh Kak Moses, Saudara Moses, bahwa kita perlu ada satu penghidupan di dalam firman, karena di dalam firman ada satu otoritas yang dimana memberikan kita satu jawaban dari firman ke dalam firman. Jadi ketika kita menikmati firman itu bukan hanya mendapatkan pengetahuan
semata pengetahuan, tapi ada perkataan yang hidup, yaitu perkataan Allah melalui firman. Kemudian melalui Titus juga, di pembacaan Titus, bahwa kita itu diajarkan bahwa untuk mengasihi, untuk berbuat baik terhadap sesama, terhadap saudara, bagaimanapun itu, supaya apa? Supaya kita ada satu perwujudan kasih, serta perwujudan kasih yang melambangkan pertumbuhan iman, pertumbuhan diri sendiri. Karena dengan adanya pertumbuhan kasih melalui iman, kita itu hidup disandarkan bukan berdasarkan diri kita lagi, tapi berdasarkan Allah melalui otoritasnya, melalui perbuatan kasih. Amin. 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 Puji Tuhan. Ada lagi? Ini masih pada malu-malu nih Kak Kurniawan nih, adik-adik pemudanya ini. Nggak apa-apa, latihan ya, sharing, membagikan berkatnya. Tadi kelompok saya ada Kaleb, mungkin Kaleb dari Bogor bisa. Ya. Kita semua saling belajar, nggak apa-apa. Amin. Pada waktu lain, mungkin kita juga suka kepada apa yang kita belajar. Amin, puji Tuhan. Apakah suara saya terdengar, saudara-saudara? Ya, masuk. Ya, benar. Amin, puji Tuhan. Jadi, saya menikmati kitab Titus dan kitab Filemon. Tapi saya ingin membagikan kenikmatan kitab Filemon. Ya, Filemon ini walaupun cuma satu pasal dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25, tapi maknanya makna hidupnya dalam buat kita gitu. Dan kita patut meneladani kitab ini gitu. Karena melalui kitab Filemon ini kita kembali diterangi bahwa kita harus sesama saudara itu, sesama kaum saleh, sesama kaum beriman, kita harus saling mengasihi. Terlebih lagi kita tidak boleh membeda-bedakan. Namanya status kaum beriman tuh semuanya sama. Gak ada yang kaya, gak ada yang miskin, gak ada yang jelek, gak ada yang cantik atau ganteng, semuanya itu sama di mata Tuhan. Ya karena itulah terpenting bahwa ketika kita menganggap semua saudara itu sama, ya puji Tuhan itu kemuliaan buat Tuhan. Ya kita boleh saling berfungsi satu sama lain. Jadinya kita juga saling melengkapi satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai kaum beriman di gereja, ya kan. Puji Tuhan di Filemon pasal 1 ayat yang keempat di sini saya mengaminkan, kali bacakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Ya mungkin ayat ini seringkali diutarakan di sosial media ataupun di kalangan remaja pemuda yang sedang mengalami jatuh cinta atau sedang mengalami asmara gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ayat ini sungguh bermakna ya. Kenapa? Karena kita perlu mengingat saudara-saudari kita, kaum beriman, kaum saleh, kita perlu mengingat mereka dan kita doakan gitu. Jadi kita boleh mengingat mereka untuk mendoakan mereka agar mereka juga selalu kuat di dalam iman akan Kristus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tetapi jika kita tidak Masih ada? Silakan, saudara-saudari, merebut waktunya. Amin. Tidak usah malu-malu, sama-sama kita belajar ya untuk mengutarakan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita perlu sikap mempercayai firman. Contoh tidak percaya nih, Amin. Israel yang nggak percaya ketika disuruh masuk. Allah itu sudah menyediakan, tapi mereka nggak percaya. Oke, nggak apa-apa, Sazari ya. Ini tandanya kita perlu terus belajar ya, belajar untuk membaca Alkitab. Seorang saudara yang juga sangat diberkati di dalam pelayanannya ya, selalu berpesan ya untuk kita
menjadi orang yang senantiasa membaca Alkitab ya. Ada pernah seorang yang datang kepadanya ya, saudara saya mau belajar kitab Wahyu ya. Dia bilang, kamu baca dulu 100 kali baru nanti ketemu saya belajar ya kan. Nah, kita juga baru sekali ini ya. Nah, mungkin ada yang baru sekali baca kitab Titus dan Filemon ya kan. Nah, kita ada di tiap-tiap titik, maksudnya tiap-tiap wilayah ya, kampus ya, di Binus ya, di Grogol ya, di Cawang ya, di Bogor, bahkan di Depok kita ada kelompok-kelompok baca Alkitab. Jadi saudara-saudari muda boleh ya ambil bagian baca di sana, berlatih mungkin mulai dari kelompok kecil dulu, nanti terbiasa ya belajar mendapatkan terang firman, lalu sharing di dalam kelompok kecil tersebut, baru nanti di dalam kelompok yang lebih besar seperti ini ya. Oke, saya pikir itu aja pesan sponsornya ya, bergabung di dalam kelompok Bible for Youth ya, kelompok baca Alkitab. Ini mungkin Kak Ken ini yang harus sharing ya untuk membahas kitab Filemon. Maaf, ya kitab Filemon betul. Kami persilakan Kak Ken untuk ditanya. Men, saya sampai selesai atau masih ada waktu sharing nanti? Enggak ada, sudah langsung. Baik. Puji Tuhan, saudari kita bisa menyelesaikan kitab-kitab kecil ya. Saya kebagian bicara kitab Filemon ya. Saudari tentu tadi membaca kitab Filemon. Kalau saudari adalah orang yang mengikuti Bible Reading Challenge dari mulai 1 Timotius atau 1 Tesalonika ya. Dari Efesus berarti ya. Ya, Efesus. Nah, dari Efesus maka saudari akan sedikit banyak akan punya gambaran yang lengkap mengenai semua surat-surat tulisan dari Rasul Paulus ya. Saudari, kita tahu Rasul Paulus adalah rasul yang memang menjadi satu bejana yang khusus yang Tuhan persiapkan, dan dia adalah rasul yang ditunjuk untuk melayani di tengah-tengah orang-orang bukan Yahudi. Nah, tetapi saudari, kita melihat di dalam pembahasannya, di dalam surat-surat yang ditulis Rasul Paulus, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan yang sederhana, yaitu apa yang Paulus katakan, apa yang Paulus singkapkan, apa yang Paulus bicarakan, bahkan apa yang Paulus perhidupkan, Paulus layani, adalah hanya Kristus dan gereja. Ya. Oke, saya ambil mulai dari kitab surat-surat yang pendek yang ditulis ya terakhir. Saudara, kalau ingat di dalam 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika itu membahas mengenai kehidupan yang kudus di dalam gereja. Lalu di dalam 1 Timotius kita melihat Rasul Paulus membawa kita melihat kita perlu mengenal ekonomi Allah di dalam gereja. Lalu di dalam 2 Timotius kita melihat suntikan penangkal untuk melawan kemerosotan gereja. Lalu kita baca Titus hari ini adalah membicara mengenai ketertiban dalam gereja. Saudara, semuanya itu kalau kita lihat Paulus selalu membicarakan gereja, gereja, dan gereja. Ya, bahkan kalau kita baca dari 4 jantung, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Paulus tidak membicarakan yang lain. Di dalam perkataan Paulus, pelayanan Paulus, penghidupan Paulus, dia hanya tahu yaitu Kristus dan gereja. Bahkan kalau kita tarik mundur lagi di dalam kitab 1 Korintus, 2 Korintus, Paulus juga tidak membicarakan yang lain. Ya, dia bahkan berkata, aku menetapkan tidak mau tahu yang lain selain Kristus dan salib. Jadi saudari, kita melihat di dalam seluruh tulisan Paulus, dia sangat memperhatikan yang namanya Kristus dan gereja. Nah, tetapi saudari, bagaimana dengan kitab Filemon? Kalau kita baca, saudari tadi baca ya, kitab Filemon, ya kan? Berapa ayat tadi? 25 ayat, betul nggak? Rasanya sangat sulit menemukan kata Kristus, ya. Kalaupun ada itu hanya seperti sebuah salam, sebuah ungkapan saja, tapi tidak membicarakan kebenarannya. Lalu bicara gereja juga hanya sekedar
alamat gereja di rumah Filemon itu ada jemaat, betul nggak sih? Lalu mengapa perlu kitab Filemon? Ya. Baik, saya coba share screen ya. Saya ajak sering melihat. Ya. Nah, saudari, kita lihat sama-sama ya. Di dalam kitab Filemon, ya, kalau saudari ada Alkitab versi pemulihan, ya, maka kita melihat, atau saudari tadi kalau perhatikan di dalam awal-awal mengenai overview kitab Filemon, saya yakin ya, saudara kita ada membahas mengenai subjek dari kitab Filemon adalah sebuah ilustrasi atau sebuah gambaran mengenai status kaum beriman itu adalah sama di dalam satu manusia baru. Nah, saudari, kenapa subjek ini bisa dikatakan demikian? Padahal kalau kita baca di dalam kitab Filemon nggak ada kata manusia baru, betul nggak? Kita nggak bisa menemukan ada kata manusia baru di dalam kitab Filemon. Ya, kita hanya berkata melihat ini saudara, ya kan, seorang budak yang menjadi saudara, tapi manusia baru di mana? Nah, saudari, sebenarnya kitab Filemon adalah sebuah kitab yang menjelaskan, yang menyingkapkan seluruh apa yang Paulus katakan di dalam kitab mulai dari Galatia sampai kitab Titus. Kita mau lihat kehidupan gereja, maka kita perlu memahami kitab Filemon. Padahal kalau kita baca sekedar kita baca lepasan ya, di kitab Filemon tanpa melihat kitab-kitab yang lain, kita akan berkata kitab Filemon itu seperti sebuah surat rekomendasi. Jadi Paulus dia di dalam penjara, dia menyelamatkan Onesimus, lalu dia mengetahui Onesimus ini dia adalah seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, dan tuannya adalah Filemon, maka Paulus berkehendak untuk mengirim pulang Onesimus, maka Paulus mulai membuat sebuah surat rekomendasi. Harusnya seperti itu saja. Ya, tetapi saudari, kalau kita baik-baik merenungkan, ya, membaca kitab-kitab sebelumnya, kita akan menyadari ini bukan sekedar sebuah surat rekomendasi. Ini adalah sebuah kesaksian, sebuah gambaran bagaimana kehidupan gereja adalah gambaran, ilustrasi, ya, ekspresi dari satu manusia baru, yaitu semua kaum beriman memiliki status yang sama. Karena itu, saudari, sebenarnya di dalam kitab Filemon, kalimat utamanya itu cuma hanya di dalam ayat yang ke-15 dan 16. Saya gedein dikit ya. Sebenarnya hanya di ayat 15 dan 16. Ya, dari 25 ayat ini cuma hanya Paulus hanya ingin menyampaikan 15 dan 16 ini. Yaitu bahwa Onesimus dia dipisahkan sejenak dari Filemon supaya Filemon dapat menerima Onesimus untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Ya. Tidak hanya bagi Paulus demikian, juga bagi Filemon sama, yaitu sebagai saudara yang kekasih, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ya. Saudari, lalu apa uniknya kitab ini? Di dalam kitab ini, saudara, kita bisa melihat dengan jelas. Ternyata Paulus adalah seorang yang bukan hanya bisa berbicara mengenai manusia baru, bukan hanya bisa mengajarkan mengenai kehidupan gereja yang tertib, tapi Paulus adalah seorang yang memperhidupkan apa yang dia katakan. Jadi perkataan Paulus dengan kehidupan Paulus itu sama. Saudara, ini adalah satu teladan yang sangat langka di zaman sekarang. Banyak orang sangat bisa membicarakan mengenai kebenaran di dalam Alkitab.
Tetapi belum tentu orang itu bisa memperhidupkan kebenaran yang dia bicarakan. Tapi Paulus adalah orang yang apa yang dia bicarakan dengan apa yang dia perhidupkan adalah sama. Pertama, saudara, mari kita lihat. Di dalam kitab Filipi, dia berkata bahwa dia adalah orang yang senantiasa memberitakan Injil. Ya, di mana-mana. Bahkan dia berkata, demi kemajuan Injil, apapun dia resikonya dia terima. Dan ini terbukti, saudari. Salah satu kesaksiannya adalah waktu dia di penjara, dia bertemu dengan Onesimus, dia memberitakan Injil kepada Onesimus. Sehingga Onesimus, diselamatkan. Menerima keselamatan yang sangat dinamis. Kenapa saya katakan sangat dinamis? Nanti saya akan ceritakan sedikit-sedikit. Ini menunjukkan apa? Apa yang Paulus katakan dengan yang dia perhidupkan adalah sama. Saudari, di seluruh Alkitab, kalau kita mau mencari teladan, apa yang dikatakan dan yang diperhidupkan sama ini sangat jarang. Selain hanya Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan dengan apa yang Tuhan Yesus hidupkan itu adalah sama. Tapi di sini ada satu personae, ada satu teladan, yaitu Paulus. Apa yang dia katakan dengan apa yang dia perhidupkan adalah sama. Lalu, saudara, dia juga adalah orang yang mengasihi. Ya, mengasihi setiap orang. Dia mengasihi Onesimus. Ya. Saudara, kalau saya jadi Paulus ya, dalam kondisi di penjara, saya berharap saya cepat-cepat udahlah, saya yang penting di sini baik-baik di penjara, saya dianggap jadi narapidana yang berbuat baik, lalu cepat-cepat bisa keluar. Mengenai saya dipenjarakan karena memberitakan Injil, kalau saya memberitakan Injil lagi di penjara kan berarti kan menambah kecelakaan saya, menambah resiko penjara saya lebih lama. Tapi Paulus tidak demikian. Dia adalah orang yang hidup di dalam imannya yang tadi saudara Moses katakan. Dia imannya adalah kepada Injil. Maka kemanapun dia pergi, Injil selalu menyertai. Dia memberitakan Injil. Lalu dia juga adalah orang yang merawat. Ya, merawat. Di dalam Efesus dia berkata bahwa di dalam gereja Allah memberikan apa? Menginjil, bergembala, pengajar, karunia rohani. Dia sendiri memperhidupkan itu, saudara. Bagaimana kita bisa tahu? Lihat bagaimana dia merawat Onesimus. Dia tidak hanya membawa Onesimus peroleh selamat, dia sampai bisa merawat, dia menemukan Onesimus ini adalah seorang budak yang melarikan diri dari Filemon. Onesimus bisa terbuka kepada dia. Ya, saudari. Bahkan di dalam tulisannya kepada Filemon, dia juga menyinggung kalau Onesimus pernah merugikan, artinya ya saudara, artinya adalah dia tahu bahwa Onesimus pernah membuat sesuatu yang merugikan Filemon. Dia bisa tahu sampai begitu detail. Dia benar-benar seorang gembala yang mengenal domba. Saudara, inilah Paulus. Dia sangat mengasihi manusia. Lalu dia tidak hanya tahu, dia juga mau terlibat, dia mau membereskan, dia mau membantu supaya Onesimus sepenuhnya mengalami keselamatan yang lengkap. Padahal dalam Filipi dia berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dia bantu Onesimus. Dia tahu Onesimus harus pulang. Padahal, saudara, dia berkata, bagi dia, Onesimus ini sangat berguna. Saya tutup dulu aja supaya tidak ganggu ya. Onesimus ini sangat berguna buat dia. Mengapa saya katakan saudara? Kita ambil main logika dulu saudara ya. Onesimus ini ada seorang budak. Paulus adalah seorang yang tawanan penjara. Kalau saya tawanan penjara, maka paling aman saya berteman dengan seorang budak. Kenapa? Karena
budak itu nggak merepotkan kalau jadi teman. Karena udah biasa susah, jadi sama-sama susah. Tapi kalau misalnya saya di penjara, lalu saya berteman dengan Kurniawan, misalnya Kurniawan ini adalah seorang anak pejabat di penjara, pasti kerjanya mengeluh. Jadi repot. Nah, karena itu Paulus bersaksi bahwa Onesimus ini sangat membantu dia. Tetapi dia tahu apa yang perlu Onesimus lakukan. Dia tahu bahwa Onesimus itu perlu membereskan semua perkara-perkara lampau. Karena itu dia mengirimkan Onesimus pulang. Paulus bukanlah orang yang egois. Paulus adalah orang yang menempuh kehidupan di dalam gereja. Dia tahu apa yang menjadi kehendak. Dan dia mengirimkan Onesimus. Lalu dia mulai bercerita. Saudari, Anda tahu, Onesimus ini adalah seorang budak. Filemon, tuannya itu adalah seorang warga negara Romawi. Artinya, pada zaman dulu, menjadi seorang budak itu statusnya itu sangat rendah. Itu seperti sampah. Itu seperti anjing. Ya, bukan anjing peliharaan yang menghibur, bukan anjing kalau orang bule kan berkata anjing itu sahabatku. Enggak. Pada zaman itu budak itu adalah seperti alat saja. Bukan seperti pembantu. Lebih rendah daripada seorang pembantu. Seorang tuannya bebas mau melakukan apapun terhadap budak. Jadi, saudara, ketika Onesimus mau kembali kepada Filemon, wah, kalau saya jadi Onesimus, saudari, saya akan berpikir, sama Paulus saya diterima, tapi sama Filemon, gimana ya saya diterima? Atau kalau saya diterima, bagaimana dengan orang rumahannya Filemon? Bakalan saya diterima atau enggak? Saya sudah pernah merugikan. Saya sudah pernah, ada banyak peneliti Alkitab berkata, mungkin dia pernah mencuri. Tetapi Paulus adalah seorang yang menggembalakan sampai Onesimus itu percaya. Dia mau pergi. Nah, lalu Paulus juga bercerita kepada Filemon. Nah, saudari tadi, saudara Moses ya membawa kita melihat di dalam ketertiban gereja. Perlu ada dua hal, yaitu iman dan kasih. Maka Paulus ketika dia menuliskan surat pada Filemon, dia menceritakan dulu tentang iman dan kasih. Saudari boleh baca ya, boleh lihat di Alkitab Anda, di dalam ayat yang di awal ya, di dalam ayat yang di awal, di ayat 5 dia katakan, aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ini dalam bahasa aslinya adalah harusnya, aku telah mendengar kasih-Mu dan iman-Mu kepada Tuhan Yesus dan kepada semua orang kudus. Jadi terhadap Tuhan, Filemon adalah orang yang tertib. Dia punya iman, dia punya kasih. Terhadap semua orang kudus, dia juga tertib. Dia punya iman, dan dia punya kasih. Karena itulah, maka Paulus mengirimkan Onesimus kepada Filemon. Ini menunjukkan apa, saudari? Paulus sangat mengenal Filemon. Ya, coba, saudari, suatu hari saya menyelamatkan satu orang. Orang ini pernah merugikan saudara Kurniawan. Kalau saya nggak kenal saudara Kurniawan, saya nggak berani mengirimkan orang itu sembarangan pulang. Bisa-bisa terjadi perkelahian nanti. Tetapi kenapa Paulus bisa demikian? Karena Paulus sangat mengenal. Dan dia adalah orang yang memperhidupkan apa yang dia bicarakan. Bahkan dia melayani orang sampai orang itu juga memperhidupkan apa yang dia ajarkan. Yaitu Filemon. Lalu dia mengirimkan. Nah, dia memberitahukan kepada Filemon bahwa Onesimus sekarang adalah saudaraku yang kekasih. Saudari, kita di dalam hidup gereja, sering kita berkata saudara, saudari. Tapi saudari, seringkali itu hanya di dalam mulut. Tidak bersumber dari hati. Beda dengan Paulus. Ketika Paulus berkata saudaraku yang terkasih, dia berkata dari hati. Kita sering berkata saudara Moses, saudara Tulus, saudari Sarah, saudari Priscilla, tapi itu hanya sebutan karena kebiasaan di tengah-tengah kita. Saudari, hari ini kita perlu Tuhan mencelikan. Paulus dia memanggil saudara yang terkasih.
Karena dia punya iman, dia punya kasih. Dia sangat mengerti kata saudara dan saudara. Saudari, inilah realitas dari kehidupan gereja. Inilah realitas kehidupan manusia baru. Saudara-saudari itu bukan hanya sekadar sebut. Saudara-saudari itu harus ada di dalam hati kita. Meskipun ya itu harus menyangkal ego kita. Meskipun itu merugikan kita. Kalau kita punya iman, kalau kita punya kasih, baru kita bisa melakukan ini. Sering saya lebih banyak bersaksi saja ya. Waktu saya tinggal 7 menit ya. Saudari, kadang kita di dalam hidup gereja, di dalam pelayanan, ya kan, tidak terlepas dari yang namanya perselisihan, beda pendapat. Kadang bisa terjadi pertengkaran. Sehingga perasaan mengasihi itu menjadi hambar. Maka, saudari, kita perlu baik-baik merenungkan kitab Filemon. Ya. Saya cerita pengalaman saya. Satu kali di dalam pelayanan, saya diperlakukan sangat hina menurut saya. Ya. Ditegur di depan umum, dipanggil dengan perkataan persebutan yang menyakiti hati. Membuat saya tidak bisa terima di dalam hati. Mengapa seorang saudara bisa berkata demikian terhadap saya? Bisa memperlakukan saya demikian? Nah, lalu saya tidak nyaman, tidak enak. Pelan-pelan, iman di dalam juga tergerus. Menjadi kandas, menjadi lemah. Maka saya kembali datang pada Tuhan. Tuhan mengingatkan saya kepada kitab Filemon. Ya, kebetulan waktu itu juga saya lagi membaca kitab Filemon. Saya ketika membaca, ya, kadang saya membaca Alkitab, kan sesuai kita baca Alkitab tidak selalu penuh terang. Kadang-kadang ya cuman sekedar baca. Tapi hari itu, saya ketika baca, saya tidak bisa lewat dengan kata, saudaraku yang terkasih. Saya waktu baca itu saya berkata, Tuhan saya nggak bisa. Mungkin sama saudara Moses, karena saudara Moses nggak nyakitin saya bisa katakan, saudara Moses yang terkasih. Tapi saudara Anu itu, yang sudah menghina saya, yang sudah mencela saya, yang sudah menyakiti saya, yang sudah mempermalukan saya. Saya tidak bisa, Tuhan. Saudara, di saat itulah Tuhan baru menyingkapkan diri saya. Bahwa diri saya masih ada perbedaan, membedakan. Tidak ada kesetaraan di dalam manusia. Sehingga tidak bisa kita mengasihi. Maka waktu itu saya mulai kembali berseru pada Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup. Ya. Maka saya mulai belajar ya, mendapatkan iman. Ya, menerima Allah. Memohon kepada Tuhan, Tuhan kau yang perlu menjadi kasih. Saudari, melalui proses demikian. Pelan-pelan Tuhan membawa saya mengenal apa itu saudara yang terkasih. Apa itu saudara yang terkasih? Bukan terkasih karena dia baik lawan saya, tapi terkasih karena dia adalah sehayat, sesifat dengan Kristus. Saudari, artinya apa? Kehidupan gereja tidak berdasarkan perasaan kita. Kehidupan gereja adalah berdasarkan diri Kristus. Karena itu di dalam perkataan Paulus, dia selalu membicarakan Kristus dan gereja. Saudara, hari ini mari kita berlatih. Ya. Lebih-lebih kita orang Indonesia sangat beraneka ragam suku. Tanpa sadar, saudara, perbedaan itu ada di dalam daging kita. Saya, ini maaf kata kalau ada orang Medan, karena seorang Medan saya berhak bersaksi orang Medan ya. Tapi kalau orang Medan berbeda ya puji Tuhan. Tapi di saya dari kecil di dalam keluarga orang Chinese Medan ya, selalu dicekokin bahwa orang Chinese Medan itu yang terbaik.
Maaf kata saudari ya, ini karena kebetulan 17 Agustus kan harus nasionalis, tapi ini cerita pengalaman. Ya, selalu dikata orang pribumi itu rendahan, itu di bawah. Sehingga waktu saya menempuh hidup gereja, perasaan ini tetap ada. Melihat kaum saleh yang, ya maaf kata, orang pribumi, orang Indonesia asli, selalu ada perasaan merendah. Sesuai ini apa? Ini bukan hidup gereja. Ini adalah apa? Ini adalah manusia lama, bukan manusia baru. Tapi melalui proses ya menempuh hidup gereja, pelan-pelan membaca Alkitab, pelan-pelan melayani, saya menyadari ini masalah di dalam gereja. Ini adalah ini yang membuat gereja tidak tertib. Ini yang membuat gereja tidak kudus. Inilah yang membuat gereja menjadi merosot. Karena ada perasaan strata. Siapa lebih tinggi, siapa lebih. Saudari, kita perlu membuang semua. Caranya apa? Bukan dengan menyangkal, bukan. Kita perlu mengambil Kristus sebagai iman kita. Oh, baru kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Saudari, semoga kita semua Tuhan bawa melihatnya. Alkitab itu sangat unik. Filemon ditaruh setelah membicarakan semua mengenai kehidupan gereja, baru ada kitab Filemon. Padahal kalau kita lihat waktu penulisannya, Filemon itu ditulis sebelum kitab 1 dan 2 Timotius. Tetapi oleh kedaulatan Allah, kitab Filemon diatur setelah kitab Titus. Supaya kita punya melihat satu kesaksian yang unggul, yaitu Paulus, Filemon, dan Onesimus. Tuhan saudari, hari ini di dalam gereja pasti ada 3 orang. Ada Filemon yang pernah dirugikan. Ada Onesimus yang pernah merugikan. Ada juga Paulus yang melayani. Hari ini kita bisa menjadi salah satu itu. Tapi mari kita berlatih menempuh kehidupan gereja yang tertib, yang kudus. Oh, melalui apa? Pengenalan ya, kebenaran yang baik. Tadi dikatakan ada satu pengenalan terhadap iman yang baik. Puji Tuhan, saudari, semoga ya kita berlatih siapapun kita hari ini. Mungkin Anda adalah Onesimus, mungkin Anda adalah Filemon, mungkin Anda adalah Paulus. Mari kita berlatih. Ya. Dengan demikian, saudari, barulah ekonomi Allah, kehidupan gereja bisa terlaksana di bumi. Puji Tuhan, karena waktu saya selesai pas 17 jam 5.15 ya. Amin. Oke, ini bisa tutup dalam doa sekarang. Amin. Baik, saudari, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang berbicara, Kau tidak pernah berhenti berbicara kepada gereja. Oh Tuhan, kami adalah orang-orang muda hari ini di dalam gereja. Jadikan kami menjadi orang-orang muda yang kuat karena kami ada firman. Tuhan, berkatilah firman yang kami baca hari ini, khususnya Tuhan mengenai ketertiban hidup gereja. Oh Tuhan juga, ilustrasi kehidupan gereja sebagai satu manusia baru. Tidak hanya sekedar menjadi satu pemahaman, tapi menjadi latihan seumur hidup kami. Tuhan, bawa kami orang-orang muda bisa belajar melalui teladan Paulus, melalui teladan Onesimus, melalui teladan Filemon, sehingga di dalam gereja, penuh dengan berkat. Sehingga Tuhan, keberadaan kami menjadi orang yang menghibur setiap kaum beriman yang lain. Tuhan, kami berdoa, Engkau juga jaga setiap orang muda yang hadir pada sore hari ini. Kiranya Tuhan, firman Tuhan makin kuat, makin berbicara, makin berlimpah, tersusun di dalam orang-orang muda. Kami berdoa, berkati juga kelompok-kelompok pembacaan Alkitab di setiap lokal, di dalam setiap kelompok. Tuhan, selalu ada pembicaraan Tuhan, selalu ada terang Tuhan. Segala mulia hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Prof. Beni dan Prof. Moses. Kita akan foto bersama sebelum kita break dan kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi kuis. Mari teman-teman, saudara-saudari, boleh open kameranya, kita bisa foto bersama-sama ya, sebelum kita masuk ke break. Kami persilahkan Saudara Denis untuk ambil foto. Amin. Oke, baik.
Silakan buka kamera dari 1 sampai 5. 1, 2, 3. Masih dipersilakan 4, 5. Oke. Di saya ada 3 layar, kita ada 52 device. Saya akan foto yang pertama. Layar pertama, siap. 1, 2, 3. Baik, sekarang layar yang kedua. Tetap nyalakan kameranya. 1, 2, 3. Baik, layar yang terakhir, tetap jaga senyumannya. 1, 2, 3. Oke, saya serahkan kembali ke Kak Kurniawan. Baik, terima kasih Kak Denis. Apakah ada pengumuman dari Kak Eko? Nggak ada, kita break dulu aja sampai 5.30 ya. Nanti sesi yang ditunggu-tunggu ya, kuis. Oke, baik saudara-saudari, boleh live juga boleh tetap stay di sini sampai menit ke-30. Kita kembali lagi untuk sesi kuis. Puji Tuhan.